Be witnesses of joy, be messengers of joy. For the Lord be known, for the Lord be loved, for the gospel be served in diversity. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Sabtu 17 September 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Christo Nurak CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Mari kita dengarkan bersama. Para pencinta insan yang terkasih, benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik jika ia berakar pada tanah yang subur, dikelilingi oleh cuaca yang bagus dan terawat dengan baik. Namun sebaliknya, jika tanah tidak subur dan cuaca tidak menentu, maka benih yang baik pun tidak akan menghasilkan buah yang baik, bahkan mati sebelum bertumbuh. Inilah kenyataan tentang dunia pertanian pada umumnya. Kurang lebih, ilustrasi sederhana ini mengingatkan kita akan situasi dunia pertanian di daerah kita masing-masing. Sekadar untuk menyambung perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menjelaskan perumpamaan tentang daya kuasa sabda Tuhan bagi hidup manusia dengan menggunakan perumpamaan yang diambil dari dunia pertanian. Mungkin saat itu, para pendengar Yesus adalah para petani atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pertanian. Tujuan perumpamaan adalah untuk mempermudah pemahaman para murid atau para pendengar Yesus tentang setiap penjelasan-penjelasan pokok Yesus tentang sabda Tuhan maupun tentang hal kerajaan Allah. Dalam perumpamaan ini yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mau menjelaskan tentang buah dari sabda Allah dalam diri manusia. Sabda Allah itu baik dan unggul, namun semua menjadi mungkin jika hati kita sebagai lahan untuk bertumbuhnya sabda itu sudah disiapkan, sudah layak untuk bertumbuhnya sabda Tuhan. Hati yang dipersiapkan itu penting, karena hati yang dipersiapkan akan menjaga sabda Allah itu supaya tidak diinjak orang dan digigit burung. Hati yang telah dipersiapkan itu, meskipun tanahnya berbatu-batu, tetapi berusaha untuk menyiapkan air yang cukup untuk pertumbuhan benih itu. Hati yang telah dipersiapkan tidak akan membiarkan semak duri bertumbuh dengan subur. Bahkan sudah dibersihkan sebelum benih itu disemai. Hati memang harus dipersiapkan setiap saat, karena Tuhan kadang datang seperti pencuri, merencanakan sesuatu tanpa melibatkan kita, sehingga kita tidak tahu kapan dan bagaimana semua itu akan terjadi. Dan hati yang telah dipersiapkan itu seperti tanah yang baik, yakni terjaga keamanannya, tercukupkan airnya, dan tidak bersemak duri. Para pencinta insan yang terkasih, sabda Tuhan itu datang untuk semua dengan kualitas yang sama. Yang menentukan hasil atau buah yang baik adalah diri kita yang menerimanya. Jika kita tidak memantaskan diri kita untuk menerima sabda Tuhan, maka memang kita tidak menghasilkan buah yang pantas untuk kita nikmati, bahkan tidak ada sama sekali. Mari kita belajar untuk memangkas segala energi negatif dalam diri kita, kekhawatiran, keterikatan, ketakutan, sombong, dengki, ketamakan, keserakahan, dan lain sebagainya yang menjadikan lahan hati kita tidak subur untuk menerima sabda Tuhan, untuk menerima Yesus dalam hidup kita. Yesus, sang sumber energi positif bagi keselamatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.